mengungkap bagaimana masyarakat Bahau melestarikan commons mereka di tengah kompleksitas faktor ekologi dan politik. Kepercayaan, tradisi, adat istiadat, dan praktik-praktik asal mereka sangat penting untuk memahami commons ini. Common fisik mereka termasuk lahan, sungai Mahakam dan anak sungainya, serta hutan dan keanekaragaman hayati unik di Kalimantan Timur, membentuk ketergantungan mereka pada perladangan berpindah untuk subsistensi. Praktik perladangan berpindah masyarakat Bahau tercermin dalam sistem kerja gotong royong seperti Nugal dan Ngurang, yang menunjukkan ketanggapan dan saling ketergantungan mereka sebagai dimensi berkelanjutan dari commons serta kebersamaan yang ditandai dengan ritual. Sistem kolaboratif ini mempertahankan tradisi Pelak Dao dan Daleh, meskipun penggunaannya bervariasi. Hubungan kekuasaan di dalam dan di luar kelompok dapat mempengaruhi aturan dan mekanisme yang diikuti oleh aktivitas commons sehari-hari. Misalnya, peralihan dari perladangan berpindah ke budidaya kakao di sepanjang aliran atas Mahakam telah menyebabkan perubahan dalam praktik kerja, termasuk adopsi Pelak Dao dalam produksi kakao. Sementara Daleh tetap dipertahankan karena stabilitas praktik panen. Konsep dasar dari kerja timbal balik tetap utuh meskipun ada perubahan ini. Menghidupkan kembali Pelak Dao di kalangan pemuda dapat secara signifikan mengurangi ketergantungan pada pekerjaan berbayar. Bantuan komunal ini juga menyediakan platform untuk berbagai pengetahuan dan keahlian, memungkinkan individu yang lebih muda untuk belajar dari mereka yang memiliki pengetahuan adat yang lebih banyak. Tenaga kerja sukarela dipilih ketimbang pekerja yang disewa. Itu membantu komunitas menghemat biaya dan mengalihkan sumber daya ke prioritas lain. Gotong royong menghasilkan konsultasi dan persetujuan bersama yang mendorong pengambilan keputusan, penghormatan pada lingkungan sekitar, dan penguatan sesama. Praktik Pelak Dao dan Daleh masyarakat Bahau menunjukkan kebutuhan akan anggota yang sepenuhnya berkomitmen untuk memaksimalkan hasil yang diharapkan. Masyarakat Bahau lebih memprioritaskan siklus perladangan berpindah sekali setahun yang disimbolkan oleh tradisi hudok, dibanding menggunakan sistem sawah untuk meningkatkan produksi beras. Mereka juga membedakan batasan antara pendapatan dari ladang pribadi yang diperuntukkan bagi kebutuhan rumah tangga dan ladang desa publik yang diawasi oleh pemerintah bagi kebutuhan komunitas. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Bahau tidak seperti beberapa kelompok adat Indonesia lainnya, mereka tidak menghadapi ketidakamanan lahan yang signifikan. Hudok, baik sebagai ritual sakral Hudok Kawit dan festival Hudok Pekayang, adalah commons yang didasarkan pada hubungan masyarakat Bahau dengan kosmologinya. Melaksanakan ritual Hudok Kawit bahkan di ladang terkecil seperti di desa Teringbaru menyediakan ruang bersama, bahkan di kota untuk membangun kembali rasa memiliki dan mentransmisi pengetahuan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa commons dipengaruhi oleh identitas anggota dalam konteks sosial, mempertahankan dan mengulang-ulang spiritual commons dan nilai-nilai bersama. Komunitas Bahau saat ini dilindungi oleh hukum dan institusi adat yang kuat. Otoritas kolektif lembaga adat masyarakat Bahau mewajibkan semua tingkat masyarakat untuk mematuhi hukum yang mengatur interaksi sosial dan melindungi sumber penghidupan. Namun, perkebunan komersial, aturan konservasi berbasis barat, dan ekspansi tenaga kerja tetap menghadirkan ancaman di masa depan. Sehingga mengenali nilai sosial dari apa yang dihargai adat Bahau sangat penting untuk memahami keberlanjutan ekosistem, sebab komuning bukanlah praktik yang terisolasi. Masyarakat Bahau di Mahakam Ulu misalnya menikmati kedaulatan relatif atas wilayah mereka didukung oleh pemimpin lokal. Implementasi kebijakan otonomi memperhatikan kebutuhan masyarakat Bahau terutama di sektor pertanian. Bagi pemerintah yang demokratis, penting untuk mempertimbangkan pengetahuan, praktik, dan kepentingan siapa yang disertakan. Spiritualitas dalam commons penting untuk menciptakan dan menjaga komuning, karena masyarakat Bahau bergantung secara spiritual pada lingkungan mereka, seperti halnya mereka bergantung satu sama lain. Penelitian ini menyoroti pentingnya menghargai pengetahuan adat dan lokal untuk mendorong masa depan yang transformatif bagi pemanfaatan hutan dan lahan bagi komunitas berdasarkan nilai-nilai yang beragam. Commons biofisik, pengetahuan, kebudayaan, dan kemasyarakatan membentuk sistem circular commoning di mana satu commons mempengaruhi yang lain. Praktik ini bekerja karena hubungan antara ritual dan sistem sosial. Ritual bukan sekedar seremonial, tetapi memperkuat ikatan komunitas dan pemahaman terhadap lingkungan. Sistem ini turut mempengaruhi pengelolaan sumber daya seperti lahan, hutan, sungai, bahkan pendanaan. Penerapan nilai demokratis dan hukum adat memperkuat masyarakat dalam menjaga warisan budaya dan melindungi lingkungan mereka. Melihat secara holistik praktik Bahau, komunitas adat lain dapat mengaplikasikan pendekatan ini untuk menghadapi tantangan serupa termasuk mengelola hutan secara berkelanjutan. Mencapai keseimbangan antara metode adat dan tujuan konservasi modern memerlukan dialog terbuka, saling menghormati, dan kebijakan yang fleksibel.